Baik, saudaraku yang kasih, haleluya. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru, selamat tutup tahun, memasuki tahun baru 24 kepada semua yang streaming. Ya, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan baca dulu di dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Tuhan memberikan kepada saya firman ini mengenai apa saudaraku ya. Cara kita beribadah, cara kita memandang kehidupan. Supaya kehidupan kita hari bertambah hari, minggu dan bertambah minggu, bertambah tahun. Kita akan melihat banyak sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Mengapa banyak orang anak Tuhan ya yang sudah lama tapi tidak mengalami terobosan-terobosan. Nanti akan saya bagikan kesaksian dari doa malam yang kemarin. Aneh lucu saudaraku ya. Yuk saya bacakan dulu bersama dengan saudara Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yang siap membaca katakan amin. Saya percaya saudara ibadah ini adalah ibadah istimewa untuk mempersiapkan saudara menerima terobosan-terobosan tahun 2024. 2, 3, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudaraku, selamanya yang namanya kegelapan itu tidak dapat mengalahkan terang. Yang suka katakan amin. Ya, selamanya yang namanya terang tidak dapat dikalahkan dengan kegelapan. Contoh saudaraku, ya, dari zaman Kejadian bagaimana si iblis menggoda yang namanya Adam dan Hawa sampai jatuh dalam dosa. Tetapi yang namanya Tuhan adalah Tuhan yang rahmani dan rahimi. Ya, dia Allah yang konsisten. Dia tidak hanya sekedar menciptakan, ya, tetapi dia benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan apabila terjadi hal-hal yang akan terjadi dalam setiap ciptaannya. Ya, manusia tidak mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itulah kuncinya iman Kristen. Ya. Kalau orang lain bagaimana saya harus mencapai Allah atau mencapai sorga. Tetapi kalau Tuhan tidak, ya, dia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kita yang percaya, ya, dikembalikan menjadi miliknya Allah. Sebab itu berbahagialah saudara karena saudara kekasih Tuhan. Ya, saya sebelum tadi malam tidur saya mendengarkan sebuah pesan yang luar biasa saudaraku. Namanya gini, manusia itu kekasihnya Tuhan luar biasa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu tidak membuang ke dalam neraka. Beda dengan malaikat. Malaikat begitu berbuat dosa, enggak ada ampun saudara. Enggak ada ampun, langsung dia dibuang saudaraku. Jadi setan gitu saudaraku ya. Tetapi kalau saudara saya, begitu ada satu kesalahan, Tuhan itu tahu bahwa kita diciptakan seperti dia, ya, segambar. Maka itu dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebab itu saya sampaikan dengan saudara, apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan dunia, entah nanti tahun 24, 25, 26, percayalah. Ya, hari ini kita akan melihat, ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dikatakan jangan engkau ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan zaman dari purbakala. Ya. Lihat, saya tertarik dengan lihat ini. Lihat, banyak orang Kristen tidak mau melihat. Ada yang berkata, saya percaya dengan Tuhan. Saya baca Alkitab, tapi kondisinya kok tetap kayak gini. Nah, ini yang harus kita rubah saudaraku. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Waduh, jadi bukan hanya akan, tetapi sudah bertumbuh. Katakan sudah bertumbuh. Nah, lalu Tuhan berkata,
Tidakkah engkau mengetahui? Selama kita masih melihat diri kita, orang berdosa, kita melihat kondisi keadaan sekeliling kita melihat keadaan, itu namanya kita masih belum melihat. Karena Alkitab saya mengajarkan kalau engkau melihat, bukan dengan melihat mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani, yaitu iman. Kalau kita melihat dengan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan ini selamanya, tapi yang kelihatan ini sementara. Luar biasa. Jadi Tuhan ajarkan kepada kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Katakan sudut pandang yang berbeda. Kalau dokter mengatakan sakit, ya sakit. Ya, dunia mengatakan kamu miskin, ya miskin. Ya, kamu bangkrut, ya bangkrut. Tetapi Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama ya, yang harus kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya. Untuk saudara setiap mengakhiri tahun. Nah, saya tadi bersyukur, WL kita mengajarkan kita bersyukur terus. Ya. Bersyukur atas tahun yang berlalu. Ya, katakan bersyukur atas tahun yang berlalu. Oh, Pak, kok bersyukur dengan tahun yang lalu? Yang tahun barusan ini, Pak, saya kehilangan ini, saya kehilangan itu, saya habis ini dan saya habis itu. Tapi saya tetap setia, tapi kok masih gini, Pak? Iya, ya. Maka itu kita harus punya sudut pandang yang baru. Saudara, saya diberikan satu kisah ya, bagus sekali. Saya bacakan saja supaya cepat saudaraku. Ya, seorang penulis terkenal, dia satu kali pada malam tutup tahun begitu, dia duduk di meja kerjanya, dia menulis saudaraku. Dia mengenang tahun yang baru saja dilewati. Dia menulis gini saudaraku. Tahun ini saya operasi empedu. Ya. Belum selesai tahun empedu. Tahun ini saya kehilangan orang tua saya meninggal. Bukan hanya itu, tahun ini saya juga usia sudah 60 tahun, pensiun. Aduh, sesuatu yang buruk terjadi tahun ini. Terakhir dia bilang, belum selesai. Ya, barusan saja anak saya kecelakaan. Anak saya kecelakaan dan mobil satu-satunya itu rusak parah. Biayanya besar, jadi tahun ini betul-betul tahun yang sangat menyusahkan. Dia termenung, dia susah. Gak tahu ya saudaraku, istrinya itu juga baca apa yang dituliskan. Ya. Lalu dia ada kemana ke belakang, istrinya lihat sudah dibaca, lalu diambil secari kertas, istrinya juga nulis. Tapi istrinya nulis ini luar biasa saudaraku. Dia nulis, saya bersyukur. Ya. Tahun barusan ini suami saya operasi empedu karena dia mengalami sakit ini bertahun-tahun, baru dapat operasi tahun ini. Saya juga bersyukur pada Tuhan, sekalipun suami saya sudah bekerja 35 tahun, sekarang usia 60 tahun pensiun, ya, saya bersyukur karena apa? Sudah berkarya dan membiayai rumah tangga dan memelihara anak-anak saya sehingga semuanya bisa terlewati dengan begitu luar biasa. Tahun ini pun saya tetap bersyukur. Sekalipun ya, dia berkata saudaraku, anak saya kecelakaan tapi selamat. Sekalipun rusaknya parah. Dan saya bersyukur semuanya itu karena Tuhan. Tuhan itu baik buat saya. Nah, suaminya baca itu saudaraku, dia terharu. Dia menangis. Lalu dia mengubah pandangannya.
sebuah persoalan yang sama, tapi kalau dipandang dari sudut yang berbeda, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apa intinya kisah ini, saudaraku? Cara pandang saudara di dalam hidup ini akan menentukan hidup saudara. Bukan kita bahagia, kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur itu akan mendatangkan kebahagiaan. Yang suka katakan amin, yang suka katakan yes. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya. Seringkali kita ngalami yang kayak gitu. Nah, maka itu saudara, kok saudara lihat ada orang Kristen loh, kok suka cita terus ya. Loh, ada orang Kristen. Loh, ini kok masalah gini-gini. Ya karena apa, saudaraku? Karena sudut pandangnya berbeda. Saudara masih ingat apa yang saya pernah gambarkan, saudaraku? Angka 9 dengan angka 6. Wah, iya. Kalau saudara lihat dari sini, angka 6. Tapi kalau saudara pandang dari sini, angka 9. Sudut pandang saudara menentukan. Kalau saudara sudut pandangnya positif, percayalah, akan datang terjadi banyak sekali terobosan. Karena Alkitab saya mengatakan demikian. Apa yang tidak engkau pernah pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak engkau dengar, Tuhan sudah sediakan buat engkau. Dunia mengatakan ini, itu. Tahun depan ini dan itu dan itu. Saya mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya, ayatnya di mana? Kita harus punya dasar dong. Ayo, ayatnya di mana? Siapa yang tahu? Ya. Ayo baca 1 Korintus pasal 1 ayat, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Tolong Sen. Ya. Kok enggak timbul, Sen? 1 Korintus pasal 1 ayat 9 kalau salah. 2 ayat 9, terima kasih Pak Pastor Yudi ya. Ojo suwe-suwe. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, terus ana terusannya iki. Oh, manusiane keri, saudaraku ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka. Yang apa? Bukan yang percaya loh, yang mengasihi. Yang mengasihi tolong angkat tangan. Sungguh sering mengasihi. Apalno ayat ini. Saudara, saya melihat dari sejak saya bertobat sampai saya usia sekian 42 tahun. Allah saya tidak pernah berdusta. Oh ya Pak Gunawan suci, sopo sih ngomong. Saya suci memang disucikan oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Tapi saya masih manusia biasa. Ya, saya masih bisa melakukan segala sesuatu yang salah, yang hilaf. Tapi saya terlalu yakin dengan apa yang Tuhan katakan bahwa Allah Immanuel tidak akan pernah. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sudah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Segala macam masalah. Orang neraka aja diselamatkan, apalagi kondisi keadaan dunia yang tidak menentu. Tuhan pasti menyelamatkan. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Ya, sebab itu jangan kita berkeluh kesah. Kalau saudara masa yang lalu saudara berkeluh kesah, saudara banyak komplain, mulai hari ini katakan no komplain. Saya katakan no komplain. Kok menang kabeh? Ngomong ambil keluargamu no komplain. Durung bayaran no komplain. Durung cuan no komplain. Iya.
Karena Allah kita ini bekerja dalam segala sesuatu, tapi menurut realnya. Realnya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan. Lihat sesuatu yang baru, kita lihat dengan cara yang baru. Bukan dengan cara manusia. Susah ya susah. Kena orang yang entek sedih. Nah, jangan begitu. Apa yang berlalu, mari kita lihat kebaikan Tuhan. Saya senang dengan Daud. Ayo, ya, yang pertama bersyukur atas tahun yang lalu. Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 5. Aduh, luar biasa. Daud ini bukan malaikat, ya. Daud ini manusia seperti saudara dan saya. Dia juga pernah salah, bahkan mungkin kesalnya lebih parah dari saudara. Ya, tetapi apa yang dikatakan Daud mengajarkan kepada kita. Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 5. Saya bacakan saja. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala apa? Jangan lupakan segala. Apa yang diingat Daud? Coba terus. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengalami ini. Sakit apapun juga. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah menyembuhkan. Saya ini dulu sakit apa aja. Mah, alergi, ya kanker, kantong kering maksud saya saudaraku ya. Tapi hebat, saya bisa melunasi utang saya semua. Bukan tidak bayar loh saudaraku, saya melunasi utang saya semua. Bahkan saya berkelimpahan, bukan waktu saya jadi pendeta, enggak, saya pengusaha dulu saudaraku. Sebab itu saya melangkah untuk menjadi hamba Tuhan. Karena saya tahu penebusku hidup. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Terus, 5. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dulu saya sebelum dalam Tuhan itu masih umur ya belum suku-suku umur 20 sekian. Saya married 22 ya saudara. Saya kalau koncengan sama istri gitu, saya mesti ngomong, waduh, awak dewe iki wedi mati, ya takut mati saudaraku ya. Engko nek mati ya opo lah gitu ya saudaraku. Wedi gitu ya. Tapi bukan sekarang dalam Tuhan enggak takut, dalam arti kata itu enggak dihantui gitu saudaraku ya. Tapi begitu saya sekarang ikut Tuhan sampai sekian tahun, ya heran ya. Enggak ada sesuatu yang menghantui yang namanya kematian itu tadi. Karena Rasul Paulus berkata, hai maut di mana sengatmu? Ya, sengat maut sudah dikalahkan. Oleh apa? Oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Sebab itu saudara memiliki rasa syukur yang benar-benar saudara. Ya, maka hidup saudara ini semuanya masalah saudara tertata saudara. Tapi kalau saudara tidak ada rasa syukur, menghadapi masalah dengan kekuatan saudara sendiri, rasanya itu bertumpuk-tumpuk. Ini belum selesai ini belum selesai ini. Seperti sang penulis tadi saudara. Tapi istrinya bijaksana, dia pakai kacamata iman, dia bersyukur dan dampaknya luar biasa. Orang lain bisa melihat saudara. Terus, ya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, kalau tidak dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat, mungkin hari ini saudara sudah game over semua saudara. Betul lah betul. Iya, kita hidup ini karena kasih karunia saudara. Ya, maka itu kalau saudara kaya raya, jangan sombong. Kalau saudara masih belum dikasih kesempatan, atau saudara belum mendapat berkat daripada Tuhan, tetap aja bersyukur. Ya, saya terlalu yakin pada waktunya kalau saudara garisnya Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, cara berpikir saudara berubah, pasti terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Ya, terus. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa enggak? Tuhan itu memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ini pasti dialami. Harus, saudaraku. Harus.
Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya ini masih usia 70 sekian tahun. Saya ini enggak pikiran perasaan sudah tua, saudara. Semangat saya selalu menggelora. Kemarin anak saya ini kan sering fitness. Papa tak delok ambil sing nom kalah apa. Papa khotbah gak menggos bengok terus. Lah aku ya segini memang aku ngini saudaraku. Tapi memang saya rasakan saudaraku, iya ya. Itu semuanya karena itu loh, Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. No complain. Diganti mengucap, miliki pandangan yang berbeda. Pandangan kita harus alkitabiah. Pandangan kita harus seperti apa yang dikatakan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Buktikan saudara mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Nah, masuk yang kedua. Ya. Jika kita ditegur oleh firman-Nya, atau cara berpikir kita masih salah dalam satu bidang, ya, bertobat. Ya, tidak tahu ditegur pendeta, tidak tahu ditegur dengan anak saudara, tidak tahu ditegur dengan atasan saudara, atau saudara ditegur oleh kondisi dan keadaan, ya. Saudara jangan keraskan hati saudara. Tirulah Daud. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 10 sampai ayat 12. Ini waktu Daud ya, berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia raja loh saudaraku. Dia bisa mengeraskan hatinya. Oh dia raja berkuasa saudaraku. Ya. Tapi dia mempunyai hati yang lembut. Sekalipun dia kaya raya, dia berkuasa nomor 1 di Israel. Tetapi dia merendahkan diri. Saya bacakan, demikian bunyi firman Allah. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hebat ya Daud ini ya. Ya. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Saudara, orang kalau menyembunyikan dosa, itu pasti hidupnya gelap. Ya toh, gerundel, bingung terus. Iya apa ya? Iya apa ya? Saya ini ya punya pengalaman, ya, teman-teman saya banyak. Ya, teman saya satu sudah bertobat. Dulu itu namanya HP itu dikunci terus saudaraku. Kuncinya kalau saya ngerti kecuali DE. Nah pernah satu kali dilihat sama istrinya ada hal-hal yang nyeleneh gitu saudaraku ya. Ngamuk gak karu-karuan saudaraku. Karena apa? Karena apa? Hidup dalam kegelapan. Nah coba orang hidup dalam kegelapan. Baca wocon ya gak apa-apa. Karena gak ada rahasia nih. Ya Pak ya? Apa? Coba noleh kiri kanan. Delok motor ini saudaraku. Loh, orang kalau hidup dalam dosa itu disembunyikan saudaraku. Ditutup-tutupi. Tapi Daud luar biasa loh. Ya, dia ditegur. Dia tidak alasan banyak. Ya toh, banyak orang alasan banyak. Tapi dia langsung bertobat. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tahukah saudara, ini perjanjian lama. Ya, ditulis oleh Daud saudaraku. Daud ini tahu tentang kasih karunia. Saudara sudah menikmati namanya perjanjian baru. Saudara ciptaan yang baru. Begitu saudara datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan sungguh-sungguh tapi
Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Tuhan tidak akan mengingat segala dosa dan perbuatanmu. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kamu. Kalau hari ini mungkin saudara yang lalu, saudara masih gerundel, saudara masih sambatan, saudara masih penuh dengan cara-cara saudara sendiri. Berita baik, kalau kita bertobat, maka Tuhan akan ulurkan tangan. Yuk baca Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes ya. Suratan 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada orang sudah dengarkan firman berkali-kali tetapi cara berpikirnya masih lama. Ya enggak mungkin bisa berubah. Ya ini ya enggak saya sebutkan namanya. Ya, kemarin yang saksi lucu-lucu saudara. Ada satu sudah bertobat, sudah melayani, diberkati luar biasa. Ya enggak ada sesuatu yang salah, cara berpikirnya yang salah. Tapi dia berpikiran gini, setiap 5 tahun saya ini mengalami kena cia orang, kepailitan gitu ya. Sehingga dia itu selalu berpikir gitu. Terjadi. Ya. Padahal Tuhan pulihkan loh. Waduh, saya tahu sendiri saudaraku. Dia buka toko, saya mesti dipanggil. Ya. Dia buka apa, saya dipanggil. Tapi cara berpikirnya salah. Dan terjadi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang kamu perhitungkan dalam dirimu sendiri, demikianlah keadaanmu. Perhitungkan diri saudara adalah orang yang disayang Tuhan. Orang yang sangat dicintai Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, maka kehidupan saudara akan berubah. Nah, dia mengalami. Dalam bidang itu dia sudah mulai menyadari. Lalu terakhir, dia itu mikir setiap berapa 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali dia itu mesti sakit. Mesti sakit. Nah terakhir ini dia itu memang sakit saudaraku. Pergi ke mana, Malaysia atau Malaysia, lupa saya saudara. Tiap jalan itu sakit. Disuruh operasi, untuk Taiwan. Sakit. Dia jalan begini loh, sakit setengah mati. Dia mau ke rumah sakit di Taiwan kan mahal, tapi enggak tahan. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, diperiksa di Taiwan, dokter mengatakan enggak apa-apa kamu. Tapi orang ini lebih pintar dari dokter. Dia masih merasa sakit. Dia pergi ke Surabaya, pulang ke Surabaya, saudaraku. Periksa. Dikatakan, kamu harus cepat operasi. Sik tunggu. Aku ini ada duwe mantu. Ya, mantu, berapa hari lagi tuh mantu. Aku nek saiki operasi pasti ada pemulihan, gak mungkin aku iki undangan wis teko kabeh. Gak mungkin gitu. Ya sudah, dia pulang. Tapi dia mulai sadar, tak lawan, dalam nama Yesus. Kak, aku sehat, aku sehat. Percaya atau tidak, mulutmu harimaumu. Dia saksi sendiri. Dia saksi sendiri, Tak lawan Pak. Iya toh. Tak katakan dah aku sehat, aku sembuh. Aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Sampai saiki gak operasi. Sampai duwe putu. Loh saya tepuk tangan cuma mau siji tok. Cara berpikir saudara mempengaruhi hidup saudara. Maka itu dikatakan bertobat. Bertobat itu artinya metanoia. Ya. Kalau dulu itu hidup itu terus berfokus pada diri sendiri. Ya, kalau kita ini, aduh, aku ini bodoh, aduh, aku tidak bisa, aduh, persoalan, tidak mungkin teratasi kali ini, matilah. Ya,
Tapi kita bertobat. Berbalik, cara berpikir saudara berubah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah memberikan otoritas pada saya. Nah, kalau saudara ciptaan baru, saudara sudah diwarisi dengan otoritas. Katakan otoritas. Gunakan otoritas itu. Ya, jangan terus saudara sudah minta ampun, saudara terus masih mikirin terus saudaraku. Itu sama dengan tidak bertobat, itu namanya bertomat. Pagi tobat, begini koma. Padha ambek wong ekstasi iku saudaraku. Wah, haleluya, haleluya, haleluya. Begitu takon dibesuki tane ngombe ekstasi, lagune lagu rohani, celaka wis. Ambil gedek, banter, kepalanya di sebelah salon ini. Wah, ambil nyanyi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran lah. Loh ini rohani apa rohana lah saudaraku. Iya, gak bisa, Tuhan gak bisa ditipu. Iya, bertobat metanoia berarti sudah berubah. Cara berpikir saudara berubah. Kalau fisik saudara masih tetap. Tapi percayalah, kalau saudara bertobat, fisik saudara itu akan berubah. Dalam arti berubah itu bukan melungsugi saudaraku ya. Tapi saudara akan awet nom gitu loh saudaraku. Semeringah gitu loh. Percaya atau tidak. Nah, saya ini pengalaman banyak. Ya enggak sebut namanya lah, teman istri saya saudaraku. Ya, satu, dulu kan saya jualan di kaki 5, pasar Pandi Giling. Itu teman baiknya, terus jalan orang dua. Cantik saudara. Ya, cuma kan bedanya sama istri saya ini hitam manis gitu. Nah itu cantik karena putih gitu saudara. Tapi sayang, cara berpikirnya yang salah. Tak jadok gereja, sembarang saudaraku. Cara pikirnya enggak mau berubah, enggak tahu berapa tahun ketemu saya. Saya heran. Loh, mah, iki lak kancamu iku, Mah. Iya, lah kok siji ngono. Lah kok raine berubah. Ternyata loh saudara, kalau saudara terus susah, ayumu hilang. Loh betul loh. Serius. Tapi kalau saudara terus sukacita, ya. Coba lihat Ibu Gembala. Wih. Kapan mana ngelem bojoku. Nek gak tutup tahun iki sing akeh. Percaya, istri saya itu orang enggak pernah sambatan. Enggak pernah sambatan. Makanya saya kasih contoh. Waktu dia patah ini saudara kakinya ini. Enggak pernah sambatan. Padahal saudara shock. Sampai gemeternya. Dia tutup mata. Dia hafalkan ayat. Terus keluarkan ayat-ayat yang dia hafalkan. Cepet sembuh. Dokter, profesor, siapa namanya mah? Pak Putu, siapa? Ya, Bali, orang Bali itu. Di HCOS. 1 minggu dicek. Loh, kamu kok udah pakai toket? Kamu udah pakai toket ada apa-apa ya apa? Ya, begitu disuruh periksa lagi, di CT scan. Keluar dari CT scan, dilihat toh sama Pak Putu. Pak Putu bilang, oh Pak Ketut. Waduh jangan ngelih. Wong ada ditut. Pak Ketut saudaraku ya. Profesor Ketut ngomong. Diperiksa. Wis. Kamu hati-hati. Iki apik kabeh kok. Ya. Pokoknya kalau saudara suka cita. Sudahlah saudara. Persoalan saudara. Cepat selesai. Serius. Tapi kalau saudara terus menggerutu. Gak serius itu namanya. Ya. Malah parah. Hati yang seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan, haleluya. Saudara, tahun ini luar biasa, ya, luar biasa.
Ya saya percaya kemarin ada yang saksi sama saya, Ibu Wanda namanya, Pak luar biasa Pak. Tahun lalu saya tulis Pak, ya, saya minta Tuhan supaya anak saya pulang Tuhan. Ya, anaknya itu jalannya enggak karu-karuan gitu ya saudaraku ya. Kemarin pulang, ya Natalan itu ikut pulang. Lalu tahun ini dia lagi minta sesuatu. Tapi percaya Allah itu tidak bosenan. Saudara minta tidak bosenan Tuhan. Lain dengan manusia. Nek saudara jaluk terus bosen. Saudara. Tapi Tuhan tidak pernah bosen. Iya. Tahun beberapa tahun yang lalu dia itu juga doa, Tuhan saya minta suami saya bisa kembali bertobat. Ya menurut cerita menantu saya, itu temannya menantu saya. Saudaraku. Kok Pak, itu loh Pak. Bertobat itu temenan ta Pak. Tatone wake blek awak tato. Iya. Ya kan udah bertobat ya aku mau seru. Gitu. Kita kantong orang wong bodol sak gini saudaraku. Nang gereja kabeh wong wedi kabeh. Ambek aku babano teko tak rangkul Tuhan Yesus mengasihi engkau gitu saudaraku ya. Berapa saat kemudian enggak kelihatan. Lalu berapa minggu lagi kelihatan lagi. Rambutnya potong rajin, paling ganteng gitu saudaraku ya. Ya tato ini ya disembunyi no saudaraku ya. Lalu Bu Wanda bilang, saya berdoa supaya suami saya itu bisa bertobat. Tuhan jawab, Tuhan selalu jawab. Ya, jangan ragu-ragu. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Nek bertobat itu bertobat sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikan. Kok mati? Ya. Mati. Yang ketiga, ya. Oke, sebelumnya saudaraku supaya saya tidak lupa, ya. Mungkin ada yang berkata gini, Pak saya sudah bertobat Pak, tapi kok terus-terusan gini. Yo, kok masih begini terus Pak. Kadang-kadang gini loh, Tuhan itu sudah melaksanakan janjinya. Tapi kita terus dibayangi dengan perasaan-perasaan yang menghantui kita. Tapi ada satu hal, kita belajar dari Daud. Coba Sen dibuka Sen. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 23. Dibaca aja supaya tidak terlalu panjang. Ini waktu Daud berbuat salah, lalu ada hukuman. Ya, ini bicara tentang perjanjian lama, saudaraku. Apa yang telah Tuhan katakan, saudaraku ya. Tuhan menghukum Daud, anaknya yang dikandung dari Batsheba itu meninggal dunia. Lagi sakit dan dikatakan oleh Nabi Nathan meninggal. Ini yang harus kita contoh supaya kita ini bisa menerima terobosan. Seringkali kita ini cara berpikir kita ini salah. Tak baca toh ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anaknya itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Terus maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Jadi betul-betul Daud ini berdoa. Betul-betul Daud ini memohon. Sampai pakai pakaian berkabung. Sampai berpuasa tidak makan tidak mau. Ya. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Mungkin ada masalah dalam hidup saudara terjadi. Tapi saudara kepikiran. Ya hati-hati saudaraku ya. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya. Maka anak itu sudah mati. Bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata terus. Ketika anak itu masih hidup. Kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya. Anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri.
Jadi semua jenderalnya takut saudaraku ya memberitahu kalau anaknya itu mati. Kalau yang sakit aja begitu, Daud apalagi dikasih tahu kalau anaknya sudah mati. Nah, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, ya terus, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Apa yang dilakukan Daud? Kalau saudara menghadapi yang kayak gini, perhatikan. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Terus berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Terus jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Terus tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Artinya apa yang sudah terjadi relakan. Wong Jawa ngomong legowo. Ngomong legowo. Legowo. Amin. Jadi jangan terus dipikiri, jangan menyesal. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, kalau saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Yang ketiga, ini masa lalu ya. Sekarang kita menuju yang ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Mempercayakan masa depan sepenuhnya pada Tuhan. Saudara sama Tuhan pinter mana? Ya kayak pinter Tuhan nih, jauh. Ya. Tapi kadang-kadang orang mau mempercayakan pada Tuhan itu takut-takutan. Ya. Coba kita akan baca saudara ya. Amsal Sulaiman 3 ayat 5 dan ayat 7. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau saya percayakan hal-hal yang jelek, pikiran-pikiran negatif, ya pasti masih ada, tapi tolak aku, ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau saudara dikatakan shalom, apa kabar? Luar biasa. Ya apa keadaan tokomu? Rame gitu ya. Puji Tuhan, Allah memberkati. Jangan ngomong gini, duh tina iki sepi. Kain orderan belas aku. Nek carane ngene saolan maneh gak iso kontra omah, gak iso bayar kos-kosan. Aduh. Wis. Terus ada lagi toh Sen. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Ini yang saya sharekan kepada saudara ini bukan abang-abang lambe. Saya jalani semua saudara. Ya, akui Tuhan dalam segala lakumu. Saya tidak mengatakan semuanya akan beres. Enggak saudaraku. Pasti ada tantangan. Iya. Waktu saya bertobat pertama kali dulu di Pasar Kapasan, wah saya ini terkenal paling enggak karu-karuan. Begitu saya bertobat, sekolah Alkitab, lepas rokok, semuanya saudaraku ya. Temennya bilang, kalau saya datang gitu kan mereka kumpul, biasanya main bersama, keluyuran, enggak karu-karuan gitu. Arek, gumukse teko rek, gumukse. Gumukse ku apa? Bingung saya. Tanya sama teman saya, Jang, gumukse ku apa sih Jang? Gumukse ku pendeta sapi gitu. Iya, dulu seneng main judi itu saudaraku ya. Ya tapi enggak apa-apa, papano lah. Diapano, memang dulu akal. Terus aja jalan. Dulu ya saya masih ingat tuh saudaraku.
istrinya teman saya, ya enggak saya sebutkan namanya. Itu kalau suaminya kumpul saya enggak boleh, saudaraku. Iya, kecolong-colongan. Ya. Kenapa? Ya sih terkenal nakali. Tapi setelah saya bertobat, kon melo shogun ngono lho. Melo shogun itu saya, melo shogun ngono lho ya. Ya. Maka itu Tuhan itu luar biasa, ya. Saya baca Yeremia 29:11. Saya pastikan masa depan saudara luar biasa. Penuh harapan, diberkati. Saya terlalu yakin, bukan abang-abang lambe. Alkitab saya gak dusta, saudaraku. Alkitab saya berkata demikian, Allah bahkan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau ia sudah berfirman, pasti digenapi. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang penting saudaraku fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, ayo baca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ini ada kisah, kenapa ya kok kita orang ada yang belum tercapai gitu saudaraku. Kok apa Tuhan ingkar janji. Ini contoh supaya saudara pegang. Anak usia belasan tahun, masih kecil saudaraku, dia punya talenta menari. Talentanya menari, bagus sekali. Tapi dia ingin mengembangkan atau dididik mentor gitu ya. Satu kali di daerahnya kedatangan seorang guru tari yang terkenal. Wah, dia senang sekali saudaraku. Dia mau menemui, ya. Ditemui saudaraku, ya. Dan ditolak juga. Ya, ayo nak gitu, apa namanya? Audien ya, nama audien ya. Dilatih disuruh ditampil dilihat, dia nari, dilihat sama sang guru ini. Begitu dilihat saudaraku, guru ini belum beberapa saat dia pun setengah-setengah gitu, lalu dia itu ke belakang. Nah, sang remaja ini berpikir, aku ini tidak bakat menari, aku ini disepelekan. Buktinya ini kan tak tahu ahli, yang ahlinya guru. Kok dia ninggalkan aku? Lalu dia merasa down, saudaraku. Lalu dia lari pulang. Dia punya seorang remaja, punya merit, punya anak 3. Ya. Lalu anaknya salah satu ini punya bakat juga. Bakat menari. Ya. Dia senang juga ya punya bakat menari. Dia ingat akan masa remajanya dulu. Lalu ada pengumuman lagi. Ada apa ya istilahnya ahli-ahli tari-tarian itu datang untuk cari bakat gitu. Dia juga mendaftarkan anak ini, anak yang nomor 3 atau nomor 2 saya lupa, didaftarkan juga. Lalu mereka diantar datang. Begitu datang, guru yang ngetes ini, guru yang dulu ternyata salah satunya, dia bilang gini, loh aku ingat kamu ya, kamu ini dulu kan pernah juga ikut apa namanya, kayak juara gitu ya Pak, kompetisi itu ya, mau dilatih. Lah pada waktu itu kok kamu enggak ada. Aku waktu itu ngambil masuk ya, ngambil kartu nama untuk diberikan sama dia karena bakatmu itu bagus sekali. Saudaraku, waktunya habis hilang. Karena salah berpikir. Padahal dia talentnya bagus. Nah, kita kadang-kadang saudaraku, sorry ya, ini jujur, kita nyentelkan. Apa sih ini gitu? Bahasanya gak enak, nyantol gak enak, nyentel, pokoknya ngerti ya. Saudara nulis, tadi kan nulis saudara, lalu saudara centelkan gitu. Saudara gantung, ya, nanti berdoa, ya, berdoa Tuhan. Ada yang dijawab, tapi ada yang belum dijawab. Tapi karena belum dijawab, lalu dia tidak berpikir, aduh, aku salah oleh jaluk. Ya. Atau saudara minta cuma abang-abang lambe. Cuma ya nulis lah.
Tak tulis itu tadi di situ saudaraku. Tak baca sebagian, tapi kan tidak ada namanya. Saya mau bahagia. Doalah, Tuhan Yesus ngomong loh saudaraku. Berbahagialah. Orang yang mengandalkan Tuhan kok jaluk bahagia mana. Ya kalau saudara minta sesuatu, saudara fokuskan ke sana, saya pasti bisa. Tuhan pasti mendengarkan doa saya. Kalau tahun ini belum dikasih, saya tetap fokus. Tuhan pasti kasih sama saya. Tuhan kasih enggak? Kasih. Pengalaman saya, saudaraku. Ya, wis dari kecil. Ya, sudah selesai. Saya nikah sama istri, saya masih kontrak rumahnya. Kedondong Kidul Gang 1 nomor 62. Kedondong Kidul. Mana? Kupang Panjaan. Ini dekat Gedek, saudaraku. Saya minta Tuhan, saya minta rumah sendiri Tuhan. Minta rumah sendiri, tak tulis itu kamar mandi, tak tulis WC, tak tulis sembarang rumah, minta rumah sendiri Tuhan. Ada rumah dijual. 3.400.000. Ya, 3.500.000. 3.500.000. Saya waktu itu masih beli mobil T120 harga 3.400.000. Baru, masih interior. Tak jual, rugi. 3.250.000 ya salah ya, gitu. Tak tukok no omah wis. Ya apa aku durung iso nyetir bolak-balik ditobruk wong beset kabeh. Setelah itu saya beli rumah. Kedondong Kidul Gang 1 nomor 62 sih. Tuhan, saya minta rumah yang besar Tuhan. Saya minta rumah yang besar Tuhan. Saya sama istri saya. Lari-lari nih bambu runcing, ada rumah gambarannya api gitu. Tuhan, saya minta rumah itu Tuhan. Kamarnya papat Tuhan, yang gede Tuhan. Berjalannya waktu, sekalipun saya harus ngadepi utang banyak, sampai saya dipulihkan Tuhan, bisa tuh koma. Manyar Kertoadi nomor 69, Sinar Galaksi, perumahan Mega. Begitu diberkati Tuhan, Tuhan saya harus melakukan sesuatu Tuhan. Meskipun waktu saya keliling, saudara, saya ini dulu penginjil. Di Full Gospel sudah saya Surabaya, kemarin yang ngomong-ngomong istri saya, awak dewe iki saiki yo Israel sing deket-deket. Dulu saya itu saudaraku lari ke Makassar, lari ke Medan, lari kemana-mana. Sekarang ya sudah nongol di tempat kita orang dewek. Sekarang tak ya didik apa namanya jadi mentor teman-teman saudaraku. Tapi gak tahu aku nongol di khotbah nongol di luar negeri. Siapa kondo? Kondo Amerika lho. Nongol di kok Yongki. Oh iya lali aku. Saya khotbah ke sana saudaraku ya. Terus nongol di KKR nongol di Kucing. Bukan kucing ngeong-ngeong itu saudaraku ya, bukan loh ya. Kucing mana? Sarawak saudaraku. Nih, mau nih beberapa tempat sama ini apa namanya Julius saudaraku ya. Oh iya ya, Tuhan itu luar biasa ya. Saudaraku yang kasih, saya mau sampaikan dengan saudara. Terus fokus dengan apa yang saudara citakan. Maka Tuhan akan memberikan keinginan hatimu. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Jangan putus asa. Iya. Pak aku bangkrut Pak. Aduh saudara tidak bangkrut, itu didikan Tuhan supaya saudara mencolot lebih tinggi. Saya kalau bisa sekarang berdiri depan saudara ya kadang-kadang aneh. Satu lagi terus tadi ya. Tuhan aku nyalo Tuhan, tempat yang besar Tuhan. Nah, Gading Pantai 1100. Iya, sekarang lagi dibangun. Dari mana? Oh jemaah juga akeh. Ayo. Percaya saja nanti ono ae. Ngomong lagi kiri kanan. Melok Tuhan ono ae. Lu serius lu? Pasti ada. Pasti ada. Yang terakhir. Ya. Kalau kita sudah fokus, kalau kita sudah masuk masa depan, yaitu mempercayakan hidup kita pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar dengan pikiranmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Loh. Ya Tuhan yang meluruskan jalan saudara. Nggak usah neko-neko, nggak usah bojok kiri kanan apa, caranya babano lah. Orang iri sama saudara, haleluya. Yang penting saudara tetap fokus sama Tuhan. Yang terakhir dikatakan, menetapkan prioritas hidup. Katakan menetapkan prioritas hidup. Iya,
Saudaraku, kalau saudara dalam hidup saudara ini tidak punya prioritas, saudara nanti akan muter gitu. Ya. Tapi kalau saudara punya prioritas, ya, saudara enak, saudaraku. Yang pertama, saudaraku ya, atau dibaca dulu ayatnya, Matius 6 ayat 33. Ayat yang sangat terkenal sekali ya. Ayo, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari yang dahulu, prioritas yang pertama yang rohani. Cari Tuhan dulu. Bukan cari tambahannya. Ya, kalau saudara cari tambahannya, nanti saudara akan muter terus. Tapi kalau saudara prioritas yang rohani, kerajaan Allah itu Tuhan nomor 1. Tidak ada yang lain. Yang nomor 2, keluarga. Prioritas saudara apa? Hobi. Kalau saya dulu hobi. Tuhan nomor 1, nomor 2 hobi. Yaitu biliar. Biliar. Sampai malam. Ya Kristen biliar, gak apa-apa. Aku nyodok dalam nama Yesus gini. Iya, sungguhan, aku gitu dulu. Ya ampunilah saya tuh. Ya, saya jujur kan boleh saudaraku ya. Iya, ada orang lakukan dosa dalam nama Yesus. Ono wong langgar Tuhan, tutuplah mata polisi itu Tuhan. Supaya saya tidak kelihatan saya. Loh Tuhan mencelikkan orang buta lah, kok ada mata ini. Wah celaka saudaraku. Ya. Tapi ya luar biasa Tuhan masih kasih kesempatan itu. Kadang-kadang heran. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Beserta apa? Kebenarannya. Yang benar Yesus mati buat kita. Dia berkata tetelestai sudah selesai. Kita hidup di dalamnya. Bukan kita tidak pernah salah. Kita bisa salah kita manusia. Tetapi kita tidak berorientasi pada kesalahan itu. Kita kembali pada Tuhan. Kita jalan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Kalau saudara baca nanti Mazmur 103 gak salah ya. Itu dikatakan dia tahu bahwa kita ini debu. Tapi itu bukan menjadi excuse buat saudara ya. Untuk kita berbuat dosa terus-terusan loh ya. Enggak loh ya. Tapi itu membuat kita tahu bahwa Allah betul-betul sangat mengasihi kita. Ya. Keluarga nomor 2. Jangan diwalik saudaraku. Nanti hobi yang pertama. Cari uang yang pertama. Begitu banyak uang. Sakit enggak karu-karuan. Banyak saya lihat orang. Aduh. Kaya tapi sakit-sakitan. Rumah tangganya hancur. Nggak ngomong sama istrinya. Mesti bentak-bentakan. Kadang-kadang cek nemeni yo. Wis umur-umur kok cek pancet ay. Jadi memang dewasa itu keputusan. Ya. Kalau tua itu pasti. Itulah betul saudara. Orang tua itu pasti. Wis gak usah apa-apa bisa tambah suwe tambah tua ya. Tapi untuk menjadi dewasa harus dapat keputusan, pilihan. Saya putuskan. Ya. Kok sekarang bisa? Bisa karena belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari apa yang orang lain lakukan. Kita belajar. Ya. Saya pernah saksi sama saudara. Waktu saya tukul saya sudah bertobat no pasar Kapasan. Saya sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh. Toko saya kecil diberkati saudaraku. Wah, nek riyo ruame dulu itu kan enggak ada seperti sekarang mesti uang enggak ada ATM enggak ada tuh uang cash semua. Jadi kalau orang belanja orang Madura, orang mana-mana itu mau jual partai itu pasar Kapasan. Kalau sudah mau cari konveksi yang ya istilahnya menengah ke bawah. Ya. Saya itu rame saudara kalau bawa uang itu sak karung mulai saudaraku. Ya. Wah, ngitung duit sampai suwe sampai bengi saudaraku. Nah kadang-kadang mana ojo ngenyek orang. Orang Madura itu saudaraku. Kalau bawa uang ditaluk bleke kongguan. Loh iya orang dulu itu gitu. Sekarang kan enggak enak ya. Taruh besi kongguan itu. Itu langganan semua. Kalau datang wis duwok. Hitung wis sampai hitung wedi.
Aduh sampai yo. Aku ini ninggal Tuhan gara-gara duit. Terpaksa saudara, duit tak injak-injak saudara. Tak taruh bahwa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngono sing medeni aku saudaraku. Duit kok diinjak-injak, iku menghina, iku gambarannya Pak Harto. Wedi aku saudaraku. Tapi yang gitu saudaraku wis. Mah, ya apa mah? Ini lebaran. Tetap melayani Tuhan. Tinggalan. Istri saya itu luar biasa. Saudara. Tinggalan. Aku iso ngatasi. Ojo khawatir. Wis, gak apa-apa. Pelayanan. Saya takut saudaraku. Pas istri saya ngamuk. Kok enak, seneng kono. Melayani Natal. Nyanyi-nyanyi. Sorak-sorak oleh sukacita. Aku nomornya ngomong gitu. Duit sampai bengi lah. Kayak enak aku saudaraku. Tapi istri saya gak pernah gitu saudaraku. Udah tahu wanita kalau lihat uang selalu kayak gitu. Baterai be. Nggak tahu kalau orang Jakarta. Pojo. Memang istri itu. Perempuan itu lebih dari pemenang saudara. Saya itu nggak pernah tahu saudara. Wes Kak Rus. Pokoknya yang penting aku butuh. Aku butuh. Tapi memang betul. Tuhan itu luar biasa. Ya. Ya. Pikir-pikir. Iya kok iso. Ya tadi. Prioritaskan Tuhan. Ya. Aduh kalau saya sadar tetes. Waktu di Tunjungan Plaza itu 5 kali ibadah. 6 kali apa 5 kali Pak? 6 kali ibadah. 6 kali ibadah. Bukan 1 jam. 1 jam setengah sampai 2 jam. Saya itu sampai tidur TV saudara. Kalau siang itu. Iya naik tidur enak. Hotel Sheraton. Bukan. Tikar. Itu kantor tak kasih lemari. Belakangnya lemari itu tak kasih tikar itu. Saya tidur situ saudara. Ya, nanti jam 3 itu bangun lagi, mulai lagi saudara. Sampai dilokno ambek teman saya pendeta. Ya, ngejar setoran katanya. Enak dia sih ngomong. 1 hari, 1 bulan pertama kali saya sewa yang di TP dekatnya apa? Di dekatnya selebriti itu 35 juta 1 bulan. Zaman itu loh ya. 20 tahun yang lalu. 19 tahun ya, 18 tahun yang lalu. Mas Yudi ini jemaat saya paling setia nonggone TP. Saudaraku. Cindy. Ya. Itu waduh saudaraku 6 kali itu. Saya itu depan ya kayak tadi wes. Kalau saudara lihat saya dengan istri saya kayak gitu tuh. Nyanyi ini ya semangat, lincak-lincak. Iku mau kau dimencolot di mana saudaraku ya. Karena ya apa ya ono umure saudaraku ya. Ya harus hati-hati saudaraku ya. Tapi ya haleluya. Ya, Tuhan tuh pelihara terus sampai sekarang. Sebab itu saya mau ngajak saudara. Tahun depan sekarang bertobat. Masa lalu ditinggalkan. Lihat aku membuat sesuatu yang baru. Tidakkah kau mengetahui? Yang percaya saudara memiliki hidup yang kelimpahan, katakan amin. Saudara yang percaya bahwa saudara punya masa depan yang luar biasa, katakan yes. Bangkit berdiri saudaraku, haleluya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1 ayat dibaca rame-rame, ya pasti cari kerajaan Allah, angel-angel saudaraku. Ya, Mazmur 32 ayat 8, baca. Mazmur 32 ayat 8. Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah, saudara kalau tidak pernah ke gereja, neno gereja selalu delok WA tok. Ya, kalau saudara gereja selalu lihat TikTok tok, ya. Sama dengan tidak menghormati Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Matanya siapa? Mata Tuhan tertuju, bukan rombongan, ya, pribadi. Gak peduli saudara orang apapun, dia pribadi. Suku apapun Tuhan tuh matanya tertuju kepada saudara. Kalau saudara berbuat, saudara enggak serius saja Tuhan tahu kok. Saya minta saudara mulai hari ini, enggak tahu saudara gereja di mana ya. Kalau saudara pelayanan di mana, ayolah setia. Ya. Saudara Tuhan sudah baik buat kita. Masa depan sudah sangat luar biasa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, taati firman Tuhan. Ya.
nanti Tuhan itu akan menuntun saudara. Ya apa caranya? Oh, saya enggak tahu, nanti mau ada teman, dikasih job, ada dikasih gangdo, ya, ada dikasih apa. Nggak ngerti saya saudara. Saya itu saudaraku, ini semuanya ini saya enggak mau mikir ada orang enggak kenal moro-moro melebu saudaraku. Ibadah lo sini sekali. Kok panas? Kanopi ini gak ono itu. Itu tahun 2004. 2000 berapa ya kita masuk sini ya? Pokoknya 15 tahun yang lalu. Masuk kanopi itu. Ya Calvalum, dulu masih mahal. Larang 104 juta. 14 atau 104 ya? 104 atau 114. Wes, aku aja yang biayai semua. Kursi ini, ya dibeli orang semua. Kadang-kadang, ya apa ya? Heran. Tapi ya itu Tuhan. Turuti. Katakan, dengar, ngomong, dengar, taat. Ya baca firman Tuhan kalau tahu, ya taat. Bergembira ya bergembira. Berharap ya berharap. Jangan lihat keadaan, aku gak punya modal. Oh aku selalu mengalami siklus, selalu sakit. Ada orang ngomong sama, Pak aku ini bulan Desember mesti loro Pak. Ya loro temenan kon. Lah kon ngomong ngono. Iya ada gitu itu. Tinggalkan semua. Saya tiap tahun diberkati Tuhan. Amen. Tiap hari diberkati Tuhan. Amen. Tiap saat disayang Tuhan. Harus. Enak ndi urip. Ya tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.